Shalom Bapak Ibu yang terkasih, jumpa lagi, bertemu lagi dalam ibadah online GBI Jati Sampurna Blessing Community. Kami sungguh menyambut dengan bersuka cita Bapak Ibu sekalian dalam ibadah online kali ini. Dan kami juga bersyukur, kita sama-sama bersyukur kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September. Mari sama-sama kita menyambut bulan ini dengan bersuka cita. Dan kita ikuti ibadah kali ini dengan sungguh-sungguh khusyuk. Dan kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kami menyambut dengan bersuka cita. Mari siapkan hati, pikiran kita yang terbaik untuk ibadah hari ini. Dan kita juga akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik. Dan kita mau diberkati sama-sama dalam ibadah online hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sembah Tuhan. Angkat suaramu dan tinggikan Dia dengan segenap hati. Kami mau sembah Engkau Tuhan saat ini. Darahmu
Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami memasuki bulan yang baru yaitu bulan September. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami dengan tangan-Mu yang kuat ya Bapa. Kami mau masuki dalam ibadah online bersama hari ini. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati kami Tuhan. Dan juga memberkati jemaat Tuhan beserta pelayan-pelayan yang melayani. Terkhusus hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami rindu bertumbuh bersama, diajar bersama. Dan kami menerima pesan firman Tuhan yang kuat yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih ya Bapak Tuhan. Kami mengucap syukur kiranya Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Bahkan pada saat memasuki perjamuan kudus, Tuhan juga menyertai kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hai bumi, mari puji Tuhan. Ciptakan segalanya, menjemah Tuhan bersama puji Dia ini dengan penuh sukacita. Dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab terciptakan semuanya, keagungannya mengangkasi langit bumi.
Mengucap syukur ya Bapak atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Bapak, kami mau memberikan persembahan kami ya Bapak, dan juga persepuluhan kami kembalikan dalam tangan. Biarlah semuanya ini berkenan di hadapan-Mu Yesus, untuk menunjang segala aktivitas pelayanan di gereja kami ya Bapak. Biarlah ya Bapak, Kau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ya Bapak persembahan kami dan persepuluhan kami dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus sungguh luar biasa. Yesusku dan Yesusku sangat-sangat luar biasa. Yesus kita ajar, kasih-Mu ajar bagi kita. Yesus ajar, Tuhanku ajar, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajar, Tuhanku ajar, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajar, Tuhanku ajar, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajar, Tuhanku ajar, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Pujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh-sungguh ajaib bagi kami. Yesus ajar, Tuhanku ajar, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajar, Tuhanku ajar, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus atas penyertaan-Mu yang sempurna bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di BBJBC. Kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu ya Bapa. Hingga hari ini kami dapat tetap bersama-sama beribadah melalui online. Biarlah Bapa Kau menjamah setiap hati kami, Kau melawat setiap hati kami agar kami dapat melakukan ibadah dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Bapa, segala kebutuhan juga untuk gereja kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah GBJ Sampurna Blessing Community ya Bapak dapat menjadi gereja yang berdampak bagi sekelilingnya. Segala kebutuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kurang lebih ya Bapak, dana yang kami perlukan adalah 30 juta untuk renovasi gereja ya Bapak, untuk alat kamera maupun untuk komputer, untuk persiapan ya Bapak ibadah offline kami. Berkati ya Bapak, Kau akan memberikan yang terbaik bagi kami untuk dananya. Kau sudah menyiapkannya bagi kami dan kami tinggal menunggu waktunya yang tepat ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan biarlah berhasil dan beruntung adanya. Sekolah mereka
biarlah juga Engkau menjamah dan melawat Yesus. Kesehatan yang terbaik akan Kau berikan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Biarlah perlindungan-Mu yang luar biasa mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ya Bapa seluruh jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Gembala sidang kami juga serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini ya Bapa. Pakai hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah setiap apapun yang dikerjakan, apapun yang diperbuatnya ya Bapa, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Biar banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang dipulihkan dari kehidupannya ya Bapa. Berkati juga dalam keluarganya ya Bapa, istri, anak-anak, menantu, cucu Kau berkati. Biarlah Bapa keluarga hamba-Mu ini ya Bapa menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan gembala sedang kami dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami terlalu yakin dan percaya Kau mencintai bangsa ini, Engkau menjamah bangsa ini ya Bapa. Kami yakin Kau sudah memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk segala permasalahan yang ada di bangsa kami ini ya Bapa. Kami yakin Kau akan memberikan jalan keluar bagi kami tepat pada waktunya ya Bapa. Biarlah ya Bapa seluruh kondisi yang ada di bangsa kami ini biarlah dapat terselesaikan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga ya Bapak untuk sistem pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, menteri-menteri dan juga staf negara yang ada. Biarlah ya Bapak Kau akan menjamah dan melawat mereka. Setiap apapun yang mereka lakukan dalam menjalankan setiap tugas mereka, itu hanya dalam perlindungan Tuhan ya Bapak, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. TNI Polri juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah ya Bapak Kau menjamah melawat setiap hamba-hamba-Mu ini untuk menjaga keamanan di bangsa kami ini ya Bapak, dari Sabang hingga Merauke. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan sistem pemerintahan dan keamanan bangsa kami dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan, kami serahkan ya Bapak, bangsa dan negara kami ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapak untuk setiap cabang-cabang gereja kami ya Bapak yang ada di Lampung. Berkati mereka, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada, berkati seluruh jemaat yang ada. Biarlah perlindungan-Mu yang luar biasa Kau berikan bagi mereka, kesehatan yang terbaik Kau berikan bagi mereka, sehingga di setiap kehidupan mereka dapat menjadi dampak, menjadi contoh yang baik bagi sekeliling mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh cabang gereja kami dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan, ibadah kami pada hari ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah ya Bapak, firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan, itu menjadi bagian dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan ya Bapak, doa kami yang belum sempurna ini hanya di dalam nama-Mu saja ya Bapak yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang mulia anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup sebagai ganti dosa-Mu. Lebih yang kukira
sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita jumpa lagi di dalam kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam ibadah yang luar biasa, ibadah yang penuh dengan sukacita, ibadah yang penuh dengan kegembiraan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita mau mengagungkan Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun kita di rumah masing-masing, kita tetap harus mengambil tempat, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita atur tempat yang pas. Semua peralatan yang kita akan pakai untuk ibadah kita sudah siapkan. Supaya pada saat ibadah itu berlangsung, kita tidak lagi jalan-jalan, tetapi kita sudah duduk tenang, kita sudah siapkan hati kita sudah siapkan hidup kita, untuk kita boleh menerima janji-janji, pesan-pesan Tuhan, supaya kita boleh menikmati akan hari-hari hidup kita dengan penuh kemenangan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai, mari kita masuk di dalam doa. Saya mengajak Bapak Ibu tundukkan kepala, kita ambil sikap berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus supaya ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang luar biasa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh anugerah kasih sayang dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk hari ini kami kembali boleh ada dan beribadah kepada Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih tawan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami dengar, apa yang kami terima, itu sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu ajaib, firman-Mu berkuasa, firman-Mu yang akan mampu mengubah kehidupan kami, untuk kami mampu berdiri di tengah-tengah pergumulan seperti apapun. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa terjadi atas kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan lalu kita telah menyelesaikan satu tema, yaitu kita telah atau sudah dimerdekakan. Dan bulan ini kita akan masuk dengan satu tema yang sangat luar biasa, yaitu kita tangguh di tengah-tengah
pergumulan, di tengah-tengah persoalan dan masalah seperti apa, seperti kayak apa, kita akan tangguh dan kuat. Kenapa? Karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mengajak kita sekalian untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-7. Kita baca ayatnya yang ke-55. Kisah Rasul pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-55. Apa dikatakan di sana? Tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit, lalu ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini adalah satu peristiwa yang sangat tragis dan sangat luar biasa. Apa yang dihadapi oleh Stefanus, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dia bukan sedang menghadapi makanan yang enak. Dia bukan sedang menghadapi satu pesta yang baik, yang indah. Dia tidak sedang ada dalam satu tempat, dalam situasi yang menyenangkan. Tetapi dia ada dalam situasi di mana dia akan menghadapi ajal akhir dari kehidupannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lihat dalam firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini. Sekalipun ajal sudah ada di depan mata, sekalipun kematian sudah ada di depan matanya, tetapi saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi dalam kehidupan Stefanus? Firman Tuhan berkata, dia penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, sekalipun kematian sudah ada menjemput dia, sekalipun kematian sudah dekat akan menjemput dia, tetapi firman Allah berkata, dia selalu ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang kedua saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Dia menatap ke langit. Saudara perhatikan baik-baik, sekalipun ajal mau tiba, sekalipun kematian sudah di ambang pintu, dia memandang, dia melihat ke langit. Dia apa melihat ke langit? Apa yang dia lihat saudara? Dia melihat kemuliaan Allah yang besar. Dia melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Dan pada saat dia melihat kemuliaan Allah yang luar biasa, dia melihat, karena firman Allah katakan, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Apa yang saya mau katakan hari ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Di dalam penderitaan yang kita alami, ada satu kemuliaan yang luar biasa. Ada satu kemuliaan yang luar biasa, yang tak terhingga. Di balik segala kedukaan, di balik segala pergumulan, di balik segala tantangan, di balik segala cobaan yang kita sedang hadapi, itu tidak akan lagi mampu membandingi dengan kemuliaan yang kita akan terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, Stefanus pada saat dia mau dibunuh, pada saat dia akan tiba ajalnya, dia tetap ada dalam pimpinan Roh Kudus. Dia tetap memandang kepada Tuhan, dan dia melihat bagaimana Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus berpihak kepada orang yang hidupnya benar. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, lebih jauh saya ingin membawa kita teguh berdiri di tengah pergumulan. Saudara, saya mau ingin katakan begini. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang ingin hidup susah. Nggak ada. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang ingin hidup sengsara. Tidak ada. Yang ingin hidup dalam pergumulan demi pergumulan, penderitaan demi penderitaan. Tidak ada. Tetapi kehidupan manusia di muka bumi ini yang didambakan adalah damai sejahtera, sukacita, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, hidupnya tenang, semuanya mantap, tidak ada persoalan yang dihadapi, semuanya nyaman hidup yang sedang dialami. Tapi saya mau ingin katakan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah Tuhan memanggil kita, barang siapa yang takut, barang siapa yang terikat di bumi akan terikat di surga, tetapi barang siapa yang melepaskan di bumi akan terlepas di surga. Saya mau ingin katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik.
selama kita masih ada di bumi, selama kaki kita masih injak bumi, selama kehidupan kita masih ada di bumi, persoalan demi persoalan tidak akan pernah bisa selesai. Tetapi bagaimanakah caranya kita mampu menghadapi persoalan, kita mampu menghadapi pergumulan, kita mampu menghadapi setiap tantangan? Bagaimana masalahnya? Bagaimana caranya kita menghadapinya? Ini yang kita perlu cari. Ini baru mantap, saudara. Kita harus cari resepnya yang pas. Supaya resep yang pas itu, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada tantangan dan masalah, kita tetap kuat berdiri teguh di dalam persoalan apapun. Resepnya itu yang penting. Nah, resepnya itu mahal, saudara yang kekasih. Dimana kalau kita ingin masuk di satu rumah makan, kita akan pilih-pilih rumah makan mana yang paling enak. Kenapa? Karena di sana terdapat koki yang punya resep masakan yang paling enak. Dan kita rela untuk berdiri berjam-jam, kita rela ngantri berjam-jam, sekalipun tempat sudah penuh. Karena apa? Karena kita ingin menikmati hidangan yang lezat, hidangan yang enak, hidangan yang didambakan oleh semua orang. Di sana ada koki namanya. Di sana ada chef yang masakannya luar biasa terkenal. Demikian pun juga saudaraku yang kekasih, bagaimana kita bisa berdiri teguh, bagaimana kita bisa berdiri tangguh dalam menghadapi persoalan dan masalah. Firman Tuhan katakan pada saat persoalan dan masalah itu datang, firman Tuhan katakan, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus memandang kepada Allah. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dia melihat kemuliaan Allah yang besar dibandingkan dengan kematian yang sebentar dia akan hadapi. Kematian yang sedang dihadapi itu dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang besar, tidak sebanding, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi orang percaya, kematian adalah sebuah gerbang untuk dia berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan juga saya berkata ayo buru-buru mati. Jangan, saudaraku yang kekasih, Tuhan masih mau memakai kita. Tuhan masih ingin supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Suami jadi berkat bagi istri, istri jadi berkat bagi suami. Orang tua menjadi berkat bagi anak-anak, anak-anak menjadi berkat bagi orang tua. Bawahan, atasan saling menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak suruh kita buru-buru harus berpulang. Tapi kalau sudah tiba waktunya, tidak ada seorang pun yang bisa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita kembali. Resep apakah yang paling cocok untuk kita dapatkan tentang teguh berdiri di tengah pergumulan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 25 katakan apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari persekutuan-persekutuan ibadah. Ternyata saudaraku yang kekasih, untuk kita mampu berdiri teguh di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Kita tidak boleh menjauhkan diri dari semua kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan. Sekalipun kita ibadah di rumah, sekalipun ibadah kita lakukan di rumah, secara online, kita tidak bisa jumpa langsung dengan pengkhotbah, lalu dia tumpang tangan pada saat kita membutuhkan tumpangan tangan dari seorang hamba Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing. Tapi saya percaya kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk kita boleh kuat menghadapi setiap persoalan yang datang pada kita, yang pertama kita harus ada dalam satu persekutuan. Kita harus kuat dalam satu persekutuan yang luar biasa. Terikat satu dengan yang lain. Saling mengasihi dalam persekutuan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ibadah itu ada 3 unsur yang paling penting yang tidak boleh dilupakan. Di dalam ibadah itu ada 3 unsur yang tidak boleh kita lupakan. Unsur yang pertama dalam ibadah itu adalah, saudara yang kekasih, dengar baik-baik, ada firman Tuhan, ada khotbah.
Oleh sebab itu dalam ibadah, dalam persekutuan, pada saat kita sedang ikut beribadah, pada saat kita sedang ikut persekutuan, kita tidak boleh jalan-jalan, kita tidak boleh main-main, kita tidak boleh sambil chatting, kita tidak boleh sambil main handphone. Tidak. Karena esensi dari ibadah itu ada firman Allah. Kita dengar firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang datang kepada kita hari itu. Ada pesan-pesan Tuhan, ada janji-janji Tuhan, ada nasihat-nasihat Tuhan yang kita akan dapatkan. Yang akan memampukan kita berdiri teguh di tengah-tengah persoalan sekalipun. Kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan, pesan-pesan firman Allah. Saudaraku yang kekasih, bukankah segala tulisan yang diilhamkan itu bermanfaat untuk menghajar, untuk mendidik, untuk mengubah orang dalam kelakuannya, supaya dia lebih hari lebih baik. Kalau kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita semakin kuat, kata firman Tuhan. Roma 10 ayatnya ke-17. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kalau kita sering-sering dengar firman Tuhan, kalau kita sering-sering ibadah, kalau kita sering-sering ikut dalam persekutuan, saudara perhatikan baik-baik, iman kita akan menjadi kuat. Kalau iman kita menjadi kuat, kalau iman kita menjadi hebat, saya percaya, saya yakin. Persoalan apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, saya yakin kita pasti mampu menghadapinya. Kita pasti mampu melawannya. Kenapa? Karena kita ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Yesus. Persekutuan dengan sesama. Unsur yang kedua di dalam ibadah itu adalah doa. Kita saling mendoakan. Kita saling mendukung dalam doa. Kita berdoa untuk istri, kita berdoa untuk anak, kita berdoa untuk suami, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah doa itu kita berbicara dengan Tuhan? Pada saat kita sedang pada saat kita sedang ibadah, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Pada saat kita sedang berdoa, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam unsur ibadah itu ada doa. Oleh sebab itu mari kita hargai setiap jam ibadah kita. Kita hargai setiap jam persekutuan kita. Jangan abaikan. Jangan kita buat berbagai alasan untuk kita menghindar dari ibadah. Jangan kita membuat berbagai alasan untuk kita menghindar dari persekutuan. Akan menjadi salah kehidupan kita sebagai orang percaya. Hanya doa yang memampukan kita menghadapi akan pergumulan-pergumulan apapun. Yang ketiga unsur ibadah adalah kita memberi. Tuhan izinkan saudara yang kekasih kita datang kepada Tuhan bukan dengan tangan hampa, bukan dengan tangan kosong. Kita memberi ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan harta kita memberi, kita dengan uang kita memberi ucapan syukur. Kita memberi persembahan kolektaan. Kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan yang adalah persepuluhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita kuat menghadapi segala persoalan, yaitu ibadah, persekutuan. Dalam unsur persekutuan itu ada 3. Ada firman, ada doa, dan bagaimana kita menaikkan ucapan syukur dengan persembahan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya teguh berdiri di tengah-tengah pergumulan. Firman Allah mengajarkan kepada kita, saudaraku yang kekasih, dengar baik-baik. Amsal pasal 4 ayat yang ke-25 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata saudaraku yang kekasih, pusat kehidupan kita itu ada di hati. Pusat kehidupan kita itu ada di hati. Kalau hati kita sudah dijamah oleh Tuhan, maka hidup kita bukan lagi untuk dunia. Kalau hati kita sudah dijamah oleh Roh Kudus, kehidupan kita bukan lagi untuk lagi hawa nafsu dan kedagingan. Tetapi kalau hidup kita, hati kita sudah dijamah oleh Tuhan, sudah dijamah oleh Roh Kudus. Kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mau dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi bagi banyak orang. Kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu firman Allah berkata, jaga hati. Waspada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang pertama kita jaga. Saudaraku yang kekasih, dulu kalau kita belum punya apa-apa, masih miskin, kadang-kadang tidur rumah nggak dikunci pun nggak masalah.
Karena maling mau ngambil apa? Nggak punya apa-apa. Tetapi setelah kita punya segala sesuatu, punya motor, kita punya barang-barang yang berharga, yang Tuhan berkati kita, ketakutan itu mulai ada. Keraguan-raguan itu mulai ada. Semua pintu kita kunci. Takut kalau ada maling datang ambil harta kita. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik. Kalau barang saja kita bisa jaga sedemikian rupa, harta milik kita bisa jaga begitu rupa. Tetapi kenapa kita tidak menjaga iman kita? Kenapa kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Kenapa kita tidak menjaga kehidupan kita dengan Tuhan? Kalau hati kita sudah dijamah Tuhan, kalau hati kita sudah dijamah oleh Roh Kudus, hidup kita sudah dijamah oleh Roh Kudus, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita pasti dipakai oleh Tuhan dengan ajaib. Kita pasti dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus katakan, kalau aku mati itu adalah keuntungan bagiku. Tapi kalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Tuhan mau supaya lewat kehidupan kita ini ada buah-buah yang banyak orang bisa menikmati. Kesaksian-kesaksian kita, kehidupan kita di dalam Tuhan yang luar biasa, yang kita bisa saksikan kepada orang lain, yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Orang lain akan melihat kita. Kenapa kita bisa tangguh berdiri teguh di tengah-tengah pergumulan? Dengar baik-baik. Karena hidup kita sudah dijamah. Hidup kita sudah dijamah oleh Roh Kudus. Hidup kita sudah dijamah oleh Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dengar baik-baik. Kita boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita saksikan hal itu kepada dunia, saya percaya Bapak Ibu, kita akan hidup luar biasa. Stefanus dalam firman Allah yang tadi kita baca, menghadapi kematian. Dengar baik-baik, menghadapi kematian. Saulus ada hadir di sana. Dan pada saat dia mau menghadapi kematian, mau dirajang dengan batu. Saudara, dirajang dengan batu sampai mati, sampai meninggal, almarhum, dirajang dengan batu. Firman Tuhan katakan apa? Roh Kudus tetap menyertai dia. Orang yang hidupnya dijamah Roh Kudus, orang yang hidupnya dijamah oleh Tuhan, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada masalah, dengar baik-baik, dia selalu memandang kepada kemuliaan Tuhan. Dia selalu memandang kepada kemuliaan Tuhan yang jauh lebih bernilai, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kematian, dibandingkan dengan harta dunia, dibandingkan dengan jabatan yang dia miliki, dibandingkan dengan apa yang dia punyai. Kemuliaan Allah yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah katakan hari ini kepada kita di dalam Amsal pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-24 itu, dia ajak kita supaya kita sungguh-sungguh boleh memperhatikan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19 dan ayat yang ke-20, apa dikatakan? Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapat disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menderita karena kita memberitakan firman Allah. Kita menderita karena kita hidup benar. Kita menderita karena kita hidup sungguh di hadapan Tuhan. Karena kita menderita karena kita hidup memuliakan Allah. Saudaraku yang kekasih, itu firman Allah berkata kepada kita. Saudaraku yang kekasih, berarti banyak dikatakan itu adalah kasih karunia Allah. Karena dengan sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang
yang tidak harus ia tanggung. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau penderitaan yang kita harus tanggung bukan karena kita yang salah, karena pergumulan yang kita tanggung karena bukan kita yang salah, firman Tuhan katakan itu adalah kasih karunia Allah. Untuk kita harus mampu berdiri. Tetapi kalau penderitaan itu kita yang buat, penderitaan, pergumulan itu kita yang ciptakan, lalu kita harus menderita di sana. Saudaraku yang kekasih, itu sebuah kebodohan yang luar biasa. Tidak ada cara lain kalau kita menderita karena kita salah. Kita menderita karena kita berdosa. Kita menderita, kita bergumul karena kita salah. Kita harus buru-buru berubah. Kita harus buru-buru kembali kepada Tuhan. Tetapi kalau kita menderita, bukan kita yang melakukan. Kita menderita tidak seharusnya kita alami. Firman Allah katakan itu adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudaraku yang kekasih, saya masih ingat waktu saya sekolah. Saya ditempatkan di satu daerah tidak ada aspal perjalanan, tidak ada kendaraan. Saya dipercayakan untuk menangani 3 pos pelayanan. 3 pos pelayanan. Dari satu tempat pelayanan, dari satu pos ke pos yang satu, itu kurang lebih 16 kilo jaraknya. Dan saya harus tempuh dengan jalan kaki. 1 minggu 2 kali saya harus lakukan hal itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu waktu saya harus berjalan kaki untuk pergi ke daerah itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya dihadang oleh para penjahat. Saya mau dihancurkan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, saya percaya Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Firman Allah katakan, kalau penderitaan engkau tanggung yang tidak harus engkau tanggung, karena engkau melakukan kehendak Allah sehingga engkau harus menghadapi penderitaan. Ingat bahwa itu adalah kasih karunia Allah akan ada padamu. Kasih karunia Allah akan ada padamu. Kasih karunia Allah melindungi. Kasih karunia Allah ada padamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di antara mereka saling berantem, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di antara mereka saling berantem. Yang kedua, saudara yang kekasih, pada saat saya pulang pelayanan, saya jumpa dengan binatang buas. Ini di pedalaman Sumatera, Bapak Ibu Saudara, Sumatera Selatan. Ini nggak gampang. Binatang buas luar biasa. Ada singa, ada apa-apa, harimau Sumatera. Ular-ular yang gede-gede. Tapi karena tugas pelayanan, tidak gentar sedikit pun. Saya tidak ceritakan itu ke kampus, saya tidak ceritakan itu kepada bapak pembina saya tidak ceritakan itu kepada rektor saya. Saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Karena ada harga yang harus dibayar. Karena ada harga yang harus dibayar. Saya rela menderita sekalipun, saya rela bergumul sekalipun. Saya harus hadapi berbagai tantangan. Akhir dari pelayanan saya yang Tuhan izinkan, ada sebuah gereja yang berdiri. Caranya bagaimana? Tanpa saya sadari, ada yang memperhatikan gerak-gerik saya dalam pelayanan. Siapa dia? Dandim Muara Enim, Komandan Kodim Tentara TNI Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, mengundang saya, lalu menyerahkan sebidang tanah dan sebuah rumah, diserahkan kepada saya untuk dijadikan gereja yang waktu itu adalah GPIB. Sampai hari ini gereja itu masih ada, namanya GPIB Benakat yang ada di Pendopo. Saudaraku yang kekasih, teguh berdiri di dalam setiap pergumulan, teguh berdiri dalam setiap masalah. Pada saat engkau teguh berdiri, saya percaya engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Engkau akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Engkau akan melihat
Jaminan Allah ada padamu. Dan saya percaya, apapun yang engkau sedang hadapi, Tuhan Yesus pasti akan memberkati engkau. Nyatakan kemuliaan Allah dalam hidupmu, dan jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah tergeser sekalipun engkau harus menghadapi pergumulan yang amat sangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Untuk hari ini firman-Mu datang mengingatkan kepada kami. Untuk kami hidup setia, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kami harus menghadapi persoalan. Sekalipun kami harus menghadapi pergumulan. Sekalipun kami harus menghadapi tantangan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami. Kami berdiri teguh di dalam menghadapi pergumulan hidup. Hari ini Engkau janjikan kepada kami Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami dengar, apa yang kami telah taruh dalam hati dan hidup kami, itu menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan hati dan hidupmu sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan. Lihat pandang kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi engkau. Tuhan Yesus begitu mencintai engkau. Tuhan Yesus begitu rela berkorban hanya untuk engkau. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Di tangan kananmu ada roti tubuh Tuhan Yesus. Yang rela dipecah-pecahkan karena dia mengasihi engkau. Angkat itu melebihi ketinggian dunia ini. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan dan diagungkan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan di hari ini. Kami kembali boleh masuk dalam perjamuan kudus. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Hari ini Tuhan, di tangan kanan kami ada tubuh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Dengan iman sungguh kepada Tuhan Yesus, dengarkan firman Allah. Pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya. Dan diserahkan bagi kamu. Firman Allah berkata, lakukanlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan daku. Dengan iman sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan daku. Terimalah, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Engkau sudah menebus kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Engkau sudah rela mati untuk mengangkat kami dari lembah kekelaman. Kami sudah menjadi orang-orang yang tangguh berdiri menghadapi setiap pergumulan hidup. Kami sudah Engkau tebus menjadi orang-orang yang hebat menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Segala kemuliaan dan hormat dan syukur kami naikkan hanya kepadamu. Jemaat Tuhan, ambil sikap untuk berdoa. Menyerahkan hidup lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Menyerahkan hidup lebih lagi sungguh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan.
Roh Kudus ada dan bersama dengan kita. Roh Kudus ada dan bersama dengan saudara. Sekalipun kita di rumah kita masing-masing. Sekalipun kita ada terpisah oleh ruang dan waktu. Tapi kuasanya tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan dan hormat syukur hanya kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita di hari ini. Arahkan hati kepada Tuhan, mintalah pimpinannya di dalam setiap langkah hidupmu. Arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian dalam keluar dan masukmu, dalam usaha dan pekerjaanmu, suami istri anak-anakmu, kehidupan rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kau kerjakan berhasil dan beruntung adanya, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.